Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali melanjutkan bab muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' yang sampai kita kepada bab al-musa ilaih, atau orang yang penerima wasiat, orang yang penerima eksekusi wasiat, atau dikenal juga dengan wasi, al-musa ilaih, atau dikenal juga dengan wasi. Taqra ya Syekh. نعم أستاذ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عادل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. Wasiat sah apa menjadi sah, yaitu apabila wasiat dari seorang muslim kepada muslim yang mukallaf, balik dan berakal, adil, dan rasyid, yang cakap dalam melakukan akad transaksi, walau abdan, walaupun dia seorang budak, wa yaqbalu biizni sayyidihi, dengan syarat diizinkan oleh tuannya. Nah, Ya. Mu'allif menjelaskan boleh seorang muslim mewasiatkan kepada muslim. Berarti syarat eksekutor wasiat adalah muslim. Non-muslim boleh atau tidak? Berdasarkan perkataan mu'allif tentu tidak boleh. Secara eksplisit beliau mengatakannya muslim kepada muslim. Pun muslimnya ada persyaratannya. Muslim yang mukallaf. Mukallaf berarti baligh dan berakal. Kalau seorang wafat, dia mengatakan, bila aku wafat, maka 10% dari keseluruhan hartaku, wahai Ali, tolong kau berikan untuk yayasan dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Si Ali di waktu itu umurnya 5 tahun. Ketika yang berwasiat tadi wafat, umur Ali masih 10 tahun. Ya, maka tentu tidak sah karena dia belum mukallaf, belum baligh. Adil, orangnya adil. Yang dimaksud adil dengan perkataan para ahli ilmu, para fuqaha, itu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil. Tidak sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil umpamanya kita katakan umpamanya merokok. Dia berwasiat kepada si Ali, dan si Ali ini merokok setiap harinya. Maka ini wasiatnya batal. Batal status Ali sebagai wasi. Ya, karena orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil termasuk orang fasik. Orang fasik itu tidak diterima ya persaksiannya dan tidak diterima juga beritanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka tabayyun, minta kejelasan. Berarti berita dari dia tidak diterima. Sebagaimana beritanya tidak diterima, maka perbuatannya atas nama orang lain juga tidak dapat diterima. Kemudian syarat yang selanjutnya rasyid. Rasyid adalah cakap mengelola harta tersebut. Kalau dia mengatakan, sepertiga hartaku berikan untuk lembaga dakwah. Hartanya umpamanya berbentuk barang dagangan.
Kalau diberikan ke lembaga dakwah, mungkin lembaga dakwah tidak bisa memanfaatkannya. Maka berarti si wasi ini, Rosyid ini, dia mampu menjualkan dengan harga yang tidak merugikan eh, pihak lembaga dakwah tadi. Umpamanya dia mengatakan sepertiga dari hartaku, sepertiga hartanya ada berbentuk karena dia pedagang pakaian, punya konveksi berbentuk kain, berbentuk eh, baju, pakaian. Ya, kalau dia baju dan pakaian dan kain dan benang dan benang jarum jahit dan seterusnya yang diberikannya ke lembaga dakwah, mungkin lembaga dakwah tidak bisa menggunakannya. Lembaga dakwah bisa menggunakan kalau uang. Maka si wasi tadilah yang menjualkannya. Dia menjualkannya dengan harga yang tidak merugikan. Walau abdan, maka wasi boleh seorang budak wa yuqbalu biizni sayyidihi dan diterima statusnya sebagai wasi bila tuannya mengizinkan. Ya, ini menurut sebagian para ulama. Karena perkataan muallif dengan menggunakan kata walau itu menunjukkan ada khilaf dalam hal ini. Baik. Wasir ya Syekh. نعم أستاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. Dan apabila seseorang mewasiatkan kepada Zaid, kemudian kepada Amr, dan tidak dibatalkan wasiat kepada Zaid, ishtaraka, maka keduanya berserikat dalam apa yang diwasiatkan. Wala yanfaridu ahaduhuma bitasarrufin lam yaj'alhu lahu. Dan salah satu dari keduanya tidak boleh menunaikan wasiat yang tidak diwasiatkan kepada dalam perkara itu. Ya. Ini dalam contoh umpamanya dia berwasiat kepada Zaid. Zaid, kalau saya wafat, sepertiga atau seperlima atau 10% dari hartaku berikan ke lembaga dakwah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu qadar Allah belum wafat dia 2-3 tahun. Lalu dia bertemu dengan Zaid. Maaf, tadi dengan Zaid. Lalu bertemu dia dengan Amr. Dan dia lihat Amr ini dekat dengan lembaga-lembaga dakwah. Maka dia mengatakan juga, Amr, kalau saya wafat, sama dengan ucapannya kepada Zaid tadi. Bila saya wafat, sepertiga dari hartaku, tolong engkau serahkan kepada lembaga dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu berarti dia tidak memakzulkan, dia tidak memberhentikan, tidak mencabut wasiatnya kepada Zaid. Setelah itu, 2 tahun setelah itu, wafat yang berwasiat tadi. Berarti pemegang amanah wasiatnya di sini ada 2 orang, Zaid dan Amr. Bagaimana kasus ini? Ishtaraka, keduanya bersyarikat. Zaid kemudian mengambil 1/5 atau 20%. Lalu kata Amr, enggak, kamu enggak boleh bisa sendirian. Dia juga mewasiatkan kepada saya, yang meninggal ini mewasiatkan juga kepada saya 20%. Lalu bagaimana? Ya kita bekerja sama. Kita diskusikan kemana yang baiknya, yayasan yang mana. Bagaimana kalau menurut saya yayasan A? Ya jangan semuanya, karena yayasan A itu kita lihat dia juga banyak dukungan dana dari kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana kalau sebagiannya kita serahkan ke yayasan B, di tempat itu sangat butuh dakwah dan belum terlalu banyak kaum muslimin memberikan donasi mereka ke yayasan B tadi, padahal mereka tentu butuh dukungan dana yang
bisa mencukupi untuk kelancaran dakwahnya. Baik, kata dia. Itu yang dimaksud dengan bersyarikat keduanya. Wala yanfaridu ahaduhuma bitasarrufin lam yaj'alhu lahu. Dan tidak boleh salah seorang keduanya melakukan perbuatan hukum yang bersendirian dia dalam itu yang tidak diberikan kepadanya. Bila dalam kasus dua tadi seperti yang pertama, itu tidak boleh. Zaid kemudian mengatakan, kata Zaid, yayasan-yayasan dakwah sekarang sudah cukup, kata dia. Saya ambil keseluruhannya, 20%-nya, kata dia, kalau kondisi sekarang kaum muslimin banyak yang terdampak pandemi, maka saya akan berikan kepada para fakir miskin yang ada di kota tempat si Fulan itu meninggal. Ya, tidak bisa itu dia lakukan. Kecuali kalau yang meninggal tadi sebelumnya wasiatkan, wahai Zaid, kalau aku wafat, berikan, aku wasiatkan kepadamu 20%, seperlima, atau sepertiga dari hartaku untuk para fakir miskin di kota ini. Kemudian dia berwasiat lagi kepada Amr. Wahai Amr, kalau saya wafat, berikan sepertiga dari harta saya untuk lembaga dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, umpamanya. Ya, maka dalam hal ini mereka bagi dua, sepertiga tadi. Berarti masing-masing dapat 1/6, yang Zaid memberikannya kepada fakir miskin yang ada di kota tersebut, sedangkan Amr memberikannya 1/6-nya itu ke lembaga dakwah. Ya, itu yang maksud tidak bisa dia melakukan sendirian kecuali diberikan amanah oleh si pemberi wasiat seperti tadi. Dengan dia mengatakan, kamu berikan kepada fakir miskin. Dan kemudian nanti dia berwasiat lagi, kamu berikan untuk yayasan dakwah. Seperti itu. Wala tasih wasiyatun taqra Syekh Wasil Syekh Nasib. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه أو نكتفي يا شيخ أي لأنه نعم شيخ باقي. نقتفي خلاص طيب نكتفي. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari beberapa poin pembahasan terkait dengan yang diperbolehkan untuk diwasiatkan. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemerhati rojo untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini. Yang berikan kesempatan silakan di line telepon. Baik, sudah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum Pak, dari Pak Haji Yusuf di Tangerang Pak. Pak Yusuf di Tangerang. Ahlan. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan pertanyaannya Pak. Saya punya niatan. Saya punya niat, umur saya sudah 69 tahun Pak. Iya. Iya Bapak diketikkan dulu volume suara TV atau radionya ya Pak ya. Dan langsung lewat monitor telepon saja, silakan. Harta ini sekitar kurang lebihnya 5.809 meter persegi. Niat saya ingin dibagilah katakanlah, dan sudah sebagian sudah saya laksanakan, yaitu kurang lebih 1.250 meter itu saya hibah kepada anak saya 4 orang. Memang luasnya tidak sama karena tanahnya satu kapling gitu Pak. Nah, terus ada lagi 2.454 meter persegi itu dipakai untuk rumah sakit. Pak Haji Yusuf. Halo? Pak Haji Yusuf. Iya Pak. Ya.
Yang 1000 meter untuk anak-anak itu sudah serah terima kepada mereka atau belum? Sudah, tapi mereka belum sepenuhnya mengambil, karena bilangnya begini, saya terima, tapi selagi bapak ibu masih hidup, hasilnya silahkan ambil. Salah satu anak saya begitu, Pak. Sudah dibalik namakah atau belum? Yang dua sudah balik nama, yang dua belum. Yang belum sebaiknya mereka nempatin. Dia masih berbentuk tanah atau sudah ada rumahnya? Sudah ada toko, Pak. Toko. Iya. Suruh dia. Karena kalau bila dia yang berdua belum terima dan qadarullah Allah panggil Bapak Haji Yusuf, maka kasihan yang dua itu dia tidak menjadi haknya dia yang dia hibahkan, Bapak hibahkan kepada dia itu akan dibagi jadi waris. Maka sebaiknya kalau dua sudah balik nama, yang belum balik nama dia kuasai dulu. Bagaimana kuasai itu? Itu dia yang masuk ke sana, dia ngurusin masalah, hasilnya dia hibahkan kepada orang tuanya, itu terserah dia. Jadi karena mereka sibuk, maaf dikata tuh, jadi dia tadi, jadi saya yang mereka sibuk, suruh mereka balik namakan melalui notaris, kan bisa. Sesibuk-sibuknya pun kan bisa dia menyerahkan ke notaris untuk balik nama. Itunya sudah dibikin surat dari notaris, kan belum bayar. Karena memang hasilnya kemarin kan baru direhab kan dikontrakin, hasilnya masih untuk bayar utang biaya yang rehab, Pak. Ya itu teknis Bapak yang lebih tahu dengan anak-anak. Cuma sampaikan aja kepada dua anak yang belum balik nama, ini kalau Bapak wafat, kalian belum menerimanya, nanti statusnya akan menjadi waris. Berdasarkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, beliau pernah menghibahkan kebun korma kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Aisyah sibuk mengajarkan kaum muslimin ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sempat mengelola lahan tersebut, kebun korma tersebut. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sepertinya ajal aku semakin dekat. Dan aku pernah memberikan kepadamu kebun korma yang hasilnya sekian, tapi engkau tidak menerimanya, maka sekarang dia menjadi warisan yang engkau bagi kepada saudara-saudarimu yang lain, anak-anakku yang lain. Ya. Tapi kalau sudah serah terima, tidak dibagi waris kembali. Jelas, tinggal Bapak sampaikan kepada yang dua yang belum menerimanya. Terimanya kan tidak terlalu berat. Ya, cuma sehari dia kosongkan waktunya, ya, ini sudah menjadi milik dia tempatin sehari, barang-barang yang bukan milik dia keluarkan, itu sudah serah terima juga namanya, walaupun belum balik nama. Cuma nanti khawatirnya, kalau Bapak Haji Yusuf wafat, itu untuk balik namanya dia butuh tanda tangan ahli waris yang lain. Pak Haji Yusuf? Ya, nanti repotnya kan kita nggak tahu belakangnya seperti apa. Khawatir saudara-saudarinya nanti tidak mau tanda tangan. Sampaikanlah hal-hal kemungkinan terjadi kepada dua anak tadi yang belum balik nama, sehingga mereka berpikir. 454 meter itu ceritanya kan usaha rumah sakit. Rumah sakit itu sekarang kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Terus ya Islami Pak, insya Allah itu loh, usahanya gitu, emang orang-orang gitu ya. Nah, terus saya punya niatan, punya pikiran gitu, saya bagi dua dengan istri saya. Yang separuh saham saya itu saya mau untuk biaya hidup, biaya
apa namanya, perawatan sama dihibah, apa istilah diwakaf. Pertanyaannya apa, Pak Haji Yusuf? Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Boleh. Kalau Boleh. Anda wakafkan, Anda katakan Ya, saham jadi nanti. saya, Terus satu saat lagi yang 2.130 meter itu masih berbentuk kontrakan sama rumah tinggal. Itu masih saya tempatin dan sekarang hasilnya masih kita manfaatin untuk biaya hidup sama ya untuk sebagian untuk amal jariah lah, itulah menolong dan sebagainya. Itu pun saya punya pemikiran mau saya semacam diwasiatkan tadi, sepertiga untuk biaya pengelola, sepertiga untuk diwakafkan, yang sepertiga untuk biaya hidup saya gitu, Pak. Tanya Pak Yusuf. Iya, Pak. Ya, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Iya, Pak. ya, boleh Anda wasiatkan tadi, tetapi kalau wakaf, mesti sekarang Anda ikrarkan wakaf. Masalah Anda sampaikan kantor agama atau tidak jadi masalah. Cuman Anda ikrarkan, Anda tuliskan di atas materai bahwa sepertiga dari lahan saya wakafkan untuk X umpamanya, untuk yayasan dakwah kah, atau untuk fakir miskin kah, dan seterusnya. Atau dibangun rumah Quran kah, terserah Anda. Dan begitu juga wakaf Anda dari saham Anda di rumah sakit Islam tadi juga boleh. Tapi kalau tidak Anda ikrarkan, Anda mengatakan kalau saya wafat, itu tolong diwakafkan ya. Itu maka statusnya wasiat. Maka dilihat nantinya ya berapa yang Anda wakafkan tadi. Bila lebih dari sepertiga tidak bisa diterima ya, karena statusnya wasiat Anda telah wafat. Ya. Atas jawaban dan penjelasannya demikian Pak Haji Yusuf. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikut yang kedua, masih di via telepon ya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Allah di di Kabupaten Karimun ini, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan hamba Allah di Karimun, Pak. Pak, silakan pertanyaannya, Pak. Gini, Pak Ustaz. Halo. Iya, silakan. Saya dipercayakan oleh paman saya Nah, untuk mengatasnamakan tanah yang beliau beli. Jadi dalam penyerahan itu tidak ada kata-kata beliau, Jadi surat sudah dibuat. Sekian lama. Beliau wafat. Dan saya sudah memberitahukan anak-anak kandung beliau bahwa Bapak punya tanah atas nama saya, tapi secara duniawi ya itu milik saya. Tapi secara ukhawi kan kalian punya. Jadi saya bilang, tolong diurus. Jadi setelah dia datang melihat tanah itu, sudah 5 tahun ke depan tak ada beritanya, Pak Ustaz. Jadi bagaimana itu status tanah itu atau rumah itu? Apakah boleh saya jual, saya wakafkan untuk almarhum, atau bagaimana baiknya, Pak Ustaz? Demikian, Pak. Ya, Bapak. Allah yang baik. Masya Allah. Di zaman akhir ini, di mana orang butuh materi yang banyak, masih ada orang sebaik Bapak. Semoga Allah menjaga Bapak dengan kebaikan amanah Bapak ini, dan semoga Bapak menjadi contoh kaum muslimin yang lainnya. Ya, memang betul secara legalnya itu milik Bapak. Tetapi Bapak tahu bahwa itu bukan milik Bapak karena tidak pernah paman Bapak menghibahkan kepada Anda. Ya.
Masya Allah, semoga Allah menjaga Anda dan memberikan pahala yang besar kepada Anda. Tetapi tidak bisa ini Anda wakafkan. Ya, Anda katakan kepada mereka tolong urus, mereka belum menunjukkan sikap akan mengurus. Sekarang sampaikan saja, kalau kalian tidak mau mengurus, saya khawatir terjadi sesuatu pada umur saya punya tanggungan kepada kalian, saya tidak mau. Ya, saya tunggu dalam waktu 1 minggu, bila tidak ada jawaban kalian untuk mengurusnya, balik nama kepada kalian, maka saya akan jual dan 100% hasil penjualannya saya berikan kepada kalian sebagai ahli waris dari paman, yaitu yang meminjam nama saya. Ya, saya kira cukup jelas ya Pak ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Dan bagi para pendengar dan pemerhati roja yang baru bergabung dalam pembahasan bab wasiat secara khusus, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Pak Wahyu dari Rangkas Bitung. Baik, Pak Wahyu langsung monitor via teleponnya, Pak. Tidak mendengar TV atau radio, akan ada jeda. Atau dikecilkan dulu saja volume suara TV atau radionya. Baik, Pak Wahyu silakan pertanyaannya. Halo. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gini Pak. Tahun 2007 kan keluarga bapak dan ibu saya sudah membagikan atau menghibahkan warisan Pak, tanah. 2007 ya Pak? Iya, tahun 2007 dan sudah berbentuk sertifikat. Kemudian? Kemudian beberapa tahun kemudian bapak saya masih hidup, waktu itu ibu juga masih hidup. Emang tanah itu atas nama ibu saya waktu awalnya. Nah terus kakak saya yang pertama meminta lagi tanah yang di belakangnya itu yang sudah menjadi atas nama saya. Kira-kira bagaimana hukumnya gitu? Apakah bisa gitu dihibahkan oleh kedua orang tua saya ke anaknya itu, padahal tanah itu udah atas nama saya gitu? Tidak bisa. Kalau jawabannya bisa tidak bisa. Kan baik secara hukum legal maupun secara syariat. Orang tua kalau membatalkan hibah kepada anaknya untuk kepentingan orang tua dengan dia sendiri boleh. Tapi kalau untuk kepentingan anak yang lain, maka para ulama mengatakan ini tidak boleh. Syukran Ustaz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Afwan, Pak Jazakallah khair Pak Wahyu dan Rangkas Bitung. Baik, kita masih berikan kesempatan berikutnya di belakang Pak Wahyu. Kita angkat kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Pak? Dari Hambala di Bulukumba. Silakan Pak. Begini Pak, saya ini kan sudah tua, umur 62. Insyaallah. Semua harta saya sudah bagikan kepada anak-anak saya. Tapi itu tapi secara lisan. Nah. Iya, tapi semua anak saya sudah menerima. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya apakah begini Pak, ya kebetulan ini ya 2 rumah. Masing-masing anak saya, anak ketiga dan anak keempat, tetapi keduanya masih bujangan. Jadi saya sementara masih tinggal itu rumah karena dia artinya masih ikut sama saya itu yang masih bujangan. Apakah langkah saya itu sudah benar atau bagaimana? Balik namakan dulu Pak, kalau tidak nanti akan repot. Nggak apa-apa Bapak. Saya sudah bagi, artinya keempat anak saya itu sudah menerima dengan baik, sudah semua. Ya cuman yang 2 kan belum terima.
Ya Pak. Maka cara nerimanya minta dia yang dua itu ngurus balik nama. Sertifikat dia urus sehingga nama mereka berdua. Nah, Ya, kalau saya tinggal itu rumah masih tidak ada masalah. Masih boleh. cukup jelas ya Pak? Ya, Cukup jelas? maksud saya karena saya masih tinggal di rumah itu yang sebenarnya sudah saya masih tinggal di situ. Berarti ya maksud saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah Tidak ada Pak, dan masalah. masih diperbolehkan. Ada masalah Nah. bila sudah serah terima ke anak tadi seperti balik nama. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya di ya Bulukumbuh ya, Barakallahu Fik. Kita angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Terima kasih. Dengan hamba Allah dari Pekanbaru. Silakan Pamannya kita ingin menghibahkan kalau masih hidup kita dengan anak ya. Nah. Kalau punya adalah sedikit apa gitu, itu dihibahkan ke anak masing-masingnya. Lalu kalau itu masih menghasilkan, itu semasa orang tua hidup itu diambil atau masih dinikmati oleh orang tua. Bolehkah begitu Ustaz? Boleh, dengan syarat hibahnya tadi mengikat kepada anak, yaitu si anak menguasai objek hibah atau balik nama ke dia. Masalah kemudian orang tua masih mengambil hasilnya, tidak ada masalah. Cukup jelas Ibu? Ya. Kamu? Makasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Jazakillah khairah. Pendengar kita di Pekanbaru. Dan kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Izin bertanya tentang apa yang disampaikan tadi bahwa pelaku dosa kecil yang terus-menerus misalnya perokok tidak berlaku persaksiannya dalam warisan. Disebutkan di sini. Apakah hal itu juga berlaku untuk persaksian atau perwalian dalam menikah, Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Wallah ta'ala alam. Perwalian dalam menikah babnya lain, sekarang adalah babnya tentang wasi. Ya. Sebaiknya tanyakan kepada pembahasan ustaz lain yang membahas tentang wali dalam menikah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Dan secara khusus kita akan bahas nanti pendengar yang bertanya dalam bab waris. Kita fokuskan untuk bab wasiat terlebih dahulu. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ada hutang usaha yang tersisa. Taib, kami harapkan bagi para pendengar untuk memberikan penjelasan pertanyaan lebih terperinci ya dalam permasalahan pertanyaan ini. Kami tunggu kembali, silakan diulang kembali atau dikirim kembali pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban atau udhiyah yang akan kita laksanakan Ustadz, di tempat kami banyak sekali yang sudah berkurban dan sebagian masyarakat membutuhkan sembako Ustadz. Mana yang lebih utama dalam perkara ini? Apakah memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka itu sembako atau tetap kita berudhiyah? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Udhiyah, berkurban adalah syairah min syairil Islam. Syiar dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini waktunya khusus. Di luar waktu tanggal 10, 11, 12, 13, Anda tidak bisa berkurban walaupun Anda sembelih 1000 ekor kambing Anda bagi-bagikan kepada para fakir miskin, tidak dianggap kurban. Ya. Maka kaidahnya, suatu ibadah yang memiliki waktu tertentu lebih mulia daripada ibadah yang tidak memiliki waktu tertentu. Lebih diprioritaskan. Ya. Sama-sama Anda kan memberikan daging juga memberikan sembako. Daging kan bagian dari sembako.
Orang butuh makan, butuh daging, nggak ada masalah. Ya, tapi lebih baik mana diberikan sedekah daging, dia beli di pasar daging, kemudian diberikan, atau dia sembelih, kemudian dia minta kepada tukang jagal atau di pasar hewan, tolong dibagi sekian, tolong dibersihkan, dan dipisah daging dengan kulit dan segala macam, dan dibagi sekian bagian. Lalu dia bagi-bagikan. Sama bentuknya, sama bagi-bagi, tetapi yang satu pahalanya besar, ya sunnah muakkadah menurut sebagian para ulama, sebagian para ulama lagi mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ya, dan kaum muslimin juga sama mendapatkan sembako. Maka jawabannya yang lebih mulia tentu adalah tetap berkurban. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya cukup jelas. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami akan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya pernah berbisnis dengan ketiga temannya dan membentuk CV yang direkturnya dalam akad notaris dipegang oleh suami saya. Dan qadarullah di tahun ke-11 bisnis mereka bubar dan ada hutang, Ustaz. Ada hutang yang tersisa, namun ketiga temannya sudah terucap tidak mau menanggung beban hutang ini. Dan akhirnya suami menganggap hutang usaha ini menjadi hutangnya pribadi dan menjadi beban sendiri, Ustaz. Apakah secara syariat bahwa hutang ini menjadi tanggung jawab suami saya atau tetap juga kepada ketiga temannya yang berserikat? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau CV berarti tanggung renteng kepada harta. Bila hutang tersebut dibuat atas nama usaha, atas nama CV, dan CV dimiliki oleh beberapa orang, maka ya otomatis yang lain juga ikut menanggung renteng, menanggung kepada harta pribadi mereka. Bila mereka tidak mau dan seorang saja yang membayarkan, kalau dia ikhlaskan dan dia bebaskan yang lain, selesai. Kalau dia tidak bebaskan, nanti yang tidak membayar akan bayar di akhirat. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, seseorang yang mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengambil hasil daripada perkebunan, salah satu perkebunan yang dimilikinya, Ustaz, yaitu buah-buahan. Akan tapi hasilnya belum ada dan akan dan biasanya akan panen pada beberapa bulan berikutnya. Apakah wasiat seperti ini menjadi sah? Jazakallah khair. Ini bukan wasiat dalam pembahasan kita. Secara bahasa Indonesia iya wasiat, tapi secara pembahasan fikih, terminologi bukan. Terminologi fikih itu dia mengatakan, bila saya wafat, maka hasil dari kebunnya ini milik kamu. Pada saat berwasiat, dia belum berbuah. Nanti setelah dia wafat, berbuah semuanya milik orang tersebut. Ya, itu yang wasiat pembahasan fikih. Tapi kalau dia mengatakan, kalau berbuah ini untuk kamu, tidak dia kaitkan bila saya meninggal. Karena kalau wasiat itu dengan setelah meninggal. Ini adalah untuk kamu dan belum berbuah. Berarti hibahnya, hibah berkait, dikaitkan dengan berbuah, dan sekarang tidak ada tetapi dengan berbuah, maka hibahnya sah. Tapi dia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan hibahnya bila belum berbuah dan belum diambil oleh si penerima hibah. Maka ini babnya bab hibah, bukan bab wasiat. Allahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, dan kami angkat kembali berikutnya pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mempunyai tanah warisan dan tanah tersebut tanpa sepengetahuan kami dijual oleh seseorang oknum, Ustaz. Dan sekarang tanah tersebut sedang kami perjuangkan lagi. Dan jika tanah tersebut bisa kami ambil kembali, apakah masih berlaku hukum waris atau hanya milik saya sendiri?
melihat tanah ini hanya saya yang memperjuangkan dan anak-anak yang lain tidak mengambil peduli dalam perkara ini. Jazakallah khair. Ya, bila Anda ambil semuanya berarti Anda mengambil dari orang yang merampas untuk Anda merampas hak saudara-saudari Anda. Masalah mereka tidak ambil peduli, yang penting hak mereka di sana ada. Masalah Anda yang bekerja sendiri, Anda hitunglah biaya keringat Anda. Bukan semuanya milik Anda. Berapa biaya yang keluar untuk Anda yang perjuangkan tadi. Andai ada biaya pengadilan, ada kemudian biaya ke sana kemari, biaya administrasi kertas, materai dan macam-macam. Anda hitung semua biaya. Berapa jam habis waktu Anda untuk mendapatkannya, Anda hitung gaji Anda. Ya. Dan berapa rupiah keluar dana Anda untuk memperjuangkan tadi. Anda hitung. Anda keluar semua umpamanya 10 juta. Ya. Maka sebelum tanah itu dibagi waris, 10 juta tadi Anda ambil dulu. Anda keluar umpamanya biaya Anda 100 juta. Anda hitung keringat Anda yang keluar, jam waktu Anda yang keluar untuk mengurusnya tadi. Ya, tanah menilai 1 miliar umpamanya. Maka ketika sudah Anda kuasai kembali, Anda berhak potong dulu 100 juta, kemudian terjual 1 miliar tadi Anda jual, 900 dibagi waris. Kalau Anda ambil 1 miliarnya, berarti Anda menjadi perampas baru. Baik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan antum. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan bab wasiat secara khusus. Baik, halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Yusuf, gimana? Tadi HP saya telepon saya putus. Silakan, Pak. Radio padam. Jadi tadi yang terakhir itu yang rumah sakit sama yang tanah rumah yang kami tempatin dan kontrakan tuh untuk mewasiatkan tuh kepada siapa berwasiatnya, Pak? Ya, terserah Bapak Haji Yusuf. Apakah Bapak sampaikan kepada salah seorang adik Bapak atau keponakan Bapak yang menurut Bapak dia cerdas dan adil, soleh, tidak akan berkhianat. Kalau wafat, tolong kamu urus ini. Apakah kamu bisa ngurus sendiri atau kamu buat yayasan, terserah kamu. Atau kamu serahkan ke yayasan yang lain juga terserah kamu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi putus, tadi nggak kedengaran terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf. Alhamdulillah sudah terhubung kembali dan sudah jelas kembali jawabannya. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya di line telepon. Silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Hamba Allah di Riau. Silahkan Umu. Saya mau tanya mengenai kurban. Nah. Jadi suami saya itu bekerja di instansi. Setiap bulan itu kan dipotong dana kurban. Begitu sampai ini kan mau kurban, tapi ada potongan yang belum terpotong untuk yang bulan ini. Sementara ada kekurangan sekitar, belum tahu berapa kekurangannya. Apakah itu boleh kita laksanakan kurbannya sementara kekurangannya itu belum terbayar karena baru dipotong bulan depan gitu Pak Ustadz? Ya. Berarti ada hutang kurban, bolehkah atau tidak? Ya. Nah. Jawabannya boleh kalau suami ibu memiliki harta yang lain. Ada kan kecukupan harta untuk menutupi hutang itu? Terputus. Kalau ada kekurangan tinggal 1 juta dan beliau punya tabungan 10 juta, tidak ada masalah, ya, terhitung hutang untuk berkurban tadi. Atas jawaban yang penjelasannya, kita berikan satu kesempatan terakhir. Silakan masih di line telepon. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Radio Roja. Iya, silakan. Dengan siapa? Di mana? Dengan Bambang lagi di jalan. Pak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan pertanyaannya Pak Bambang. Ya, barakallahu Ustaz. Baik, barakallah. Ya, mau tanya, jadi ini ada peninggalan waris dari orang tua saya berupa rumah. Nah, Anak-anaknya semua berlima. Nah, yang 4 ini anak kandung, yang 1 anak angkat dari sepupu waktu diambil sejak dari bayi. Nah, dari 5 ini bersaudara, laki-lakinya 3, perempuannya 2. sebentar Pak. Ya. Silakan Ustaz. Bang, yang anak angkat tidak dapat warisan. Halo? Iya, anak angkat tidak dapat warisan. Halo? Halo Pak Bambang, Iya. Baik. Silakan Ustaz. anak angkat tidak dapat warisan, berarti anaknya cuma 4. Iya. Jelas? Halo? Iya, Halo? Pak Bambang bisa menyimak? Bisa Nah, dengar? ini bisa menyimak. Kalau yang Pak Ustadz tadi nggak kedengar ya? Tidak terdengar, Tayyib sebentar. Ya. Silakan diulang kembali. Silakan Ustaz. Anak angkat tidak mendapat warisan, berarti anaknya dipotong yang angkat. Anak kandungnya lah yang hanya mendapat warisan saja. Nah, kemudian dari anak kandung ini yang 4 itu 3 laki-laki, 1 perempuan. Berarti yang perempuan mendapat, yang laki dapat 2/3, yang perempuan mendapatkan 1 kan? Yang laki-laki mendapatkan 2 dari total. Yang laki-laki dapat 2/7, 2/7, 2/7, yang perempuan 1/7. Oh, yang laki 2/7, yang perempuan 1/7. Ya, Terus pertanyaannya, ada yang laki udah meninggal dunia dan tidak punya anak. siapa yang meninggal dulu? Yang anak lakinya ini atau bapaknya? Yang dulu meninggal, baru anaknya Siapa? laki. Berarti anaknya laki kan dapat. Tidak dapat waris yang 2/7. terus kepada ahli 2/7. warisnya dia. Yang 2/7 berikan kepada Halo? Ditunggu dulu Pak ya, jangan menimpali Ustadz. Iya, Ya, silakan. baik. Apakah yang meninggal punya anak Pak? Tidak mempunyai anak. Baik, silakan Ustadz. istri ada, Istri ada. istrinya dapat 1/4. Istri dapat 1/4 Ibunya ya? Ya, ibu dari yang meninggal ini masih ada. Udah meninggal. Ya, berarti sisanya 3/4 untuk saudara laki-lakinya yang lain dengan bagian saudara. 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 bagian. Berarti tinggal lagi kan laki-laki tinggal 2, perempuan 1 kan ya. Nah, Ustadz. Nah, Bagi 5 harta itu. 2/5 untuk saudara laki-lakinya, 1/5 saudari perempuannya. Oh, jadi yang tadi dapatnya 1/7 dan 3/7 jadi berubah ya, Ustaz? Karena sekarang kan nggak 7 lagi pembagiannya. Oh. Jadi yang laki dapat 2/5, yang perempuan mendapatkan 1/5, terus Dari harta anak yang 2/7 itu, bukan dari harta bapaknya. dari jatah yang meninggal ya Pak, yang 2/7 itu Pak ya? iya, yang 2/7 itu kan Ya, yang apa? benar. Buat laki-laki, yang buat perempuannya kan 1/7. Iya, kemudian yang meninggal Pak, yang Dan kemudian yang meninggal. Ya, jatah terus yang meninggal 2/7 itu dibagi lagi, Oh, gitu. yang 2/7 itu dibagi. Ya, kepada yang istri buat dan saudara istri. laki-laki dan perempuannya. Oh, jadi yang buat istri berapa? 1/5 ya? 1/4 Pak, karena tidak punya anak. Oh, 1/4. Terus Nah. yang buat saudaranya, yang laki-laki 2/5. 25 dan 1/5 untuk saudara perempuan. 3/4. Nah, Oh, iya. 3/4. Ya, paham. cukup Terus jelas. nanti setelah, ya paham, jelas. Baik. Nah, nanti pertanyaannya lagi yang kedua, kalau kita sudah semua bagi, kan ada anak angkat ini. Kita semua bersepakat untuk menghibahkan dengan jumlah tertentu dibolehkan ya? Itu setelah kita bagi waris. Boleh. Nah. Oke, alhamdulillah. Cukup Nah, jelas. Pak Bambang? Ya, Cukup jelas?
Jelas. Baik, Terima alhamdulillah. kasih, jazakumullah khairan kasiran Pak Ustaz. Wa jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik, Pak Mudah-mudahan Bambang. cepat sehat ya. Ya, Amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam silakan Ustaz. Ya. Semoga kita mempelajari syariat Allah sehingga kita bisa menentukan sikap, mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Allah dalam hal yang kita menerima wasiat, bagaimana kita untuk mengeksekusi wasiat tersebut sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal dan tidak merugikan pemberi wasiat atau ahli warisnya. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.